Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah, doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini biar setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita mau selalu fokus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita minta kekuatan daripada Tuhan di pagi sampai malam hari ini. Semuanya karena Tuhan baik buat kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah, buat rahmat setia Tuhan. Pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini kami masih boleh diizinkan untuk kami boleh bergabung di dalam mesbah doa malam ini Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Tuhan, malam hari ini kami mau rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami tahu Tuhan hanya Engkau pribadi yang mengerti setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Engkau Tuhan. Bahkan seluruh isi hati kami pun Tuhan tahu. Karenanya mari sama-sama kami mau taruh setiap pergumulan di dalam kaki, di bawah kaki-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu kami letakkan. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh mendekat lebih lagi. Karena kami tahu hanya Engkau yang dapat memberikan kami kekuatan, bahkan kelegaan itu. Terima kasih Tuhan. Kau sumber pengharapan yang sejati. Terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama datang, sembah Dia. Mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami datang menyembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Pribadi yang mengenal hati kami. Seluruh isi hati kami Engkau tahu. Oh Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal
Bawa kami Tuhan lebih dekat kepadamu. Bawa kami Tuhan lebih mengenalmu. Bawa kami Tuhan untuk lebih mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih dalam lagi. Sembah Dia, hanya Engkau. Hanya Engkau. Jesus. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau. Mari dengan kesungguhan hati datang. Hanya Engkau. Izinkan Dia menjamahmu malam ini. Hanya Tuhan pribadi yang mengenal. Hanya Dia yang paling hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Yes. Mari lebih untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sejenak renungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Mungkin saat malam hari ini ada dari sebagian saudara yang sedang di dalam titik terendah di dalam hidupmu. Jangan putus harapan. Datang pada Tuhan malam ini. Sebab Dia yang lebih mengerti. Dialah yang sanggup memulihkan. Yes. Makasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Amin.
Izinkan Dia menjamah malam ini. Yesus. Begitu banyak yang Kau lakukan bagi hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas semua yang kebaikan, besar kasih setiamu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Segenap hati kami nyatakan, Terima kasih ya Tuhan. haleluya Yesus, Yesus, haleluya. Mari lebih dalam menyembah. Kasih Yesus. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Mari bersama nyatakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan. segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami datang bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Segenap hati kami nyatakan, dengan apa kan ku balas sembah kami, segala syukur kami, terima kebaikan-Mu? kasih kami Tuhan. Segenap hatiku Amin. menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur selalu. Ku bersyukur Lagi bersama katakan, dengan apa kan ku balas segala begitu besar kasih setiamu kebaikan-Mu. Tuhan. Begitu besar anugerah-Mu, Segenap hatiku kemurahan-Mu bagiku. menyembah-Mu Kami datang bersyukur Yesus. malam hari ini Tuhan. Ku bersyukur padamu Sampai selamanya, namanya. selamanya. Kami selalu bersyukur buat kasih setiamu yang selalu ada dalam setiap jalan hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami datang mengucap syukur, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau selalu baik Tuhan. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Tidak berhenti kami padamu. bersyukur Tuhan. Dengan apa kan ku balas Terlalu besar kasih setiamu segala Tuhan. kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Amin. Ku bersyukur padamu selamanya. Sampai selamanya. Selamanya. Oh, selama-lamanya. Makasih Tuhan. Tidak berhenti kami bersyukur buat semua kemurahan-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini setiap hati kami malam hari ini. Oh, ini setiap keberadaan kami malam hari ini Tuhan. Datang merendahkan diri Tuhan, ini setiap kami. Oh, ini hati kami, ini pujian kami, sembah kami malam hari ini. Oh, ke Tuhan kami beri yang terbaik. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Katakan semuanya bagi Engkau yang mengalami kebaikan di dalam hidup, Engkau yang rindu kasih-Nya. Katakan di setiap waktu. Tuhan, Nyatakan Tuhan ini hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Mari bersama nyatakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata ku berikan hatiku, Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku,
semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Sepenuhnya kami nyatakan, semuanya milikmu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh, kami beri yang terbaik bagimu Tuhan. Ini hatiku, ini hidupku Tuhan, hanya bagimu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin Tuhan. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan Engkau izinkan kami kembali berjumpa di Mesbah Doa. Semoga anugerah-Mu malam ini kami buka hati kami bagi firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Malam hari ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan baik ya, kita akan mendengarkan kesaksian dulu yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Karena saya percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya perkenalkan ya, saya seorang ibu dari Palangkaraya. Ya, shalom yang ada di Palangkaraya. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya sudah lama mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur, bahkan sejak bulan Maret tahun 2020. Berarti ini ibu jemaat mula-mula ya, dari awal Mesbah Doa. Dan sampai sekarang saya masih mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Walaupun kadang terlambat ya, namun saya kembali putar ulang untuk mengikuti. Sejak saya mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur, terus terang Ibu banyak perubahan dalam diri saya. Ya, terutama ya saya itu dulu orangnya susah untuk memaafkan, ya terutama kepada suami saya. Dan meskipun suami saya sudah meminta maaf ya kepada saya, namun saya tetap tidak menegur suami saya. Juga saya adalah seorang yang keras kepala ya susah mengalah. Tapi puji Tuhan Bu, sejak saya mendengar Mesbah Doa, Mesbah Syukur ya saya diubahkan Tuhan. Dan sekarang saya sudah tidak lagi seperti itu.
Sebab saya mendengar banyak khotbah-khotbah ibu, ya firman Tuhan yang ibu sampaikan. Puji Tuhan. Ya, dan saya mau bersaksi Bu, ya saya bersaksi tentang anak saya. Anak saya yang paling tua itu ya sudah berumur 30 tahun. Dan puji Tuhan Bu, ya bulan November tahun lalu dia sudah menikah di usia yang ke-30. Ya, dan dia ketemu dengan pasangannya, mereka berdua sama-sama berusia 30. Hanya beda 4 tahun saja dengan suaminya yang lebih tua 4 bulan. Hanya beda 4 bulan. Maaf ya, 30 tahun hanya beda 4 bulan. Ya, suaminya lebih tua 4 bulan. Ya, dan selama anak saya itu belum mendapat pendamping ya, saya hanya selalu berdoa kepada Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan berikanlah jodoh buat anak saya, adalah jodoh yang benar-benar pilihan Tuhan, yang dari Tuhan. Yang takut akan Tuhan, itu yang saya minta. Dalam doa saya katakan ya, saya bilang Tuhan lebih baik anak saya itu dapat jodoh, bahkan mending tidak usah menikah daripada dia mendapat pendamping hidup yang tidak takut akan Tuhan. Ya, begitulah Bu yang sering saya doakan, dan saya juga sering dengar ya Ibu Debbie bilang begitu di di khotbah-khotbah Ibu. Dan puji Tuhan Bu, anak saya ya mendapat pendamping yang dari Tuhan, laki-laki yang benar-benar ya Tuhan yang memilih ya, dan doa saya Tuhan kabulkan. Dan banyak lagi kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bu ya, dan saya benar-benar berserah kepada Tuhan saja. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik pahit, manis, susah, senang, semua saya bilang kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga terima kasih kepada Ibu Debbie atas semua khotbah-khotbah Ibu yang sudah benar-benar merubah pribadi saya yang dulunya jelek. Sekarang saya bisa mengerti dan paham tentang firman Tuhan, apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh diperbuat. Terima kasih Ibu ya, maaf kalau kesaksian saya ini panjang dan tidak beraturan mungkin kata-katanya. Ya, kiranya Ibu Debbie dan keluarga dan seluruh tim Mesbah Doa Mesbah Syukur dalam perlindungan Tuhan, juga semua jemaat Mesbah Doa dan Mesbah Syukur selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mendengar satu kesaksian yang luar biasa ya malam ini, bahwa ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, anaknya sudah umur 30. Rasanya orang mau menikah umur 30 ya kayaknya udah ketuaan atau apa dan lain sebagainya. Tapi itulah ya, Ibu tetap berdoa, berserah pada Tuhan, meminta jodoh yang terbaik dari Tuhan, dan Tuhan dengarkan, Tuhan berikan ya. Dan puji Tuhan dapat suami yang takut Tuhan. Iya, benar. Ya, saya juga dulu selalu bergumul, saya bilang Tuhan lebih baik saya tidak menikah daripada saya salah menikah. Dan Tuhan juga memberi yang terbaik ya, kita jangan takut. Buat anak-anak muda juga hari ini yang mendengar, ya mungkin engkau berpikir, ya saya ini belum dapat jodoh. Jangan takut, karena Tuhan selalu memberi yang terbaik dan tepat pada waktunya, asal kita mau sungguh-sungguh berserah dan percaya hanya kepada Tuhan. Iya, kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, sekarang sudah di Mazmur 105. Kemarin kita sudah sampai di Mazmur 105 ayat yang ke-15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ya, firman Tuhan menegur kita untuk jangan kita mengusik orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, atau kita berbuat jahat kepada nabi-nabi Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang berurusan dengan mereka ketika mungkin mereka bersalah, saudara. Kita akan lanjutkan sekarang Mazmur 105 ayat yang ke-16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Jadi Tuhan sedang firman ini pemazmur sedang menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib melanda bangsa Israel ketika mereka waktu itu akan mengalami kelaparan yang besar. Tapi Tuhan mengutus Yusuf ke Mesir sebelum terjadi kelaparan hebat di Israel. Ya, Tuhan itu yang sudah mengetahui rancangan atas hidup kita, saudara. Dan dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Ayat 18 dikatakan, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya.
Kita ingat bagaimana caranya Yusuf masuk ke Mesir. Dia dijual sebagai budak. Dan pada waktu itu ya Yusuf merasa tidak tidak enak mungkin. Namun ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Ternyata Tuhan kirim Yusuf ke Mesir untuk menyelamatkan bangsanya di kemudian hari yang akan mengalami kelaparan yang hebat. Ya, tetapi Yusuf masuk ke sana dengan jalan ya tangannya dibelenggu, dikatakan kakinya juga diimpit, ya diikat, lehernya dimasukkan ke dalam besi. Ini satu gambaran bagaimana Yusuf harus menjalani kehidupan di penjara, ya dibelenggu, kakinya diikat, lalu dia dilempar ke penjara menjadi budak. Itu satu tidak enak. Sampai dikatakan sampai saat firman Tuhan itu sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Tuhan itu paling tahu ya berapa lama kita menderita, berapa lama Yusuf harus menderita, berapa lama Yusuf harus menjalani semua proses Tuhan sampai saat firman itu sudah genap. Ya, kalau belum selesai proses Tuhan dalam hidup kita, ya jangan berusaha untuk lari atau berusaha untuk menyelesaikan dengan cara kita. Ya, kalau setiap proses Tuhan dalam hidup kita, firman Tuhan belum genap, maka percuma saudara kita mau coba lari dari masalah, mau coba begini, begitu, tidak ada gunanya. Lebih baik kita berespon dengan benar seperti Yusuf, walaupun kakinya diikat, lehernya dibelenggu dan lain sebagainya, tapi ya dia tetap ya percaya dan berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Dikatakan ya sampai kapan? Sampai firman itu sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya ya. Sampai firman Tuhan itu sudah genap, sampai Yusuf harus ya diangkat tinggi oleh Tuhan, sampai janji Tuhan membenarkan dia. 20 raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Ya, dan akhirnya Yusuf dibebaskan dari penjara. Yang menyuruh siapa? Raja. Karena itu dalam rencana Tuhan dan Tuhan sudah mengatur semuanya, saudara. Ya, jadi hidup kita ini sudah diatur oleh Tuhan. Tidak usah berusaha dengan kekuatan sendiri, jalani saja. Yang terpenting adalah kita berespon dengan benar. Ya, sehingga raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Bahkan bukan hanya Yusuf dibebaskan dari penjara, bukan hanya Yusuf dia dilepaskan dari segala penderitaannya. Ayat 21 dikatakan dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Ya, bahkan Yusuf diangkat menjadi orang yang berkuasa, saudara, di dalam istana raja. Ya, Yusuf diberi kuasa atas segala harta kepunyaan raja. Ya, ini adalah bukan hanya Tuhan itu kalau ingin membebaskan kita dari masalah, menyelesaikan kita dari masalah. Dia bukan hanya ingin melepaskan saudara dari masalah saudara, tapi dia ingin mempromosikan hidup saudara, mengangkat hidup saudara untuk kita menggenapi firman Tuhan asal kita berespon dengan benar. Ayat 22, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya, sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Untuk apa Yusuf diberi kuasa di Mesir, diangkat menjadi penguasa atas istana raja? Ya, Tuhan berkata untuk Yusuf bisa memberi petunjuk kepada para pembesar sesuai kehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Bayangkan Yusuf yang tadinya hanya budak, menjadi pembantu di rumah Potifar, di penjara, dia direndahkan, kemudian diangkat, diberi posisi menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Dan untuk apa? Untuk mengajar para pemerintah, raja dan seluruh tua-tua yang ada di sana. Dikatakan mengajarkan hikmat Tuhan kepada mereka, saudara. Wow, luar biasa ya ketika orang itu disertai Tuhan, maka perbuatan Tuhan yang ajaib nyata atas kehidupannya. Mari saudara, karena itu mungkin kita sedang diproses, kita sedang dianiaya, kita sedang diapa. Jalani saja semuanya, saudara ya, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Ayat 23 ya, lalu akhirnya terjadi kelaparan dan ya Israel datang ke Mesir ya, dan Yakub tinggal di sana. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Di Mesir, orang Israel bertambah menjadi kuat, semakin kuat dan semakin hebat. Ya, dia bertumbuh semakin kuat daripada lawan-lawannya. Ya, diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Ya, Tuhan mengubah hati Mesir untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Loh, siapa yang mengubah hati Mesir?
Tuhan. Nah, kita harus melihat di sini saudara, seringkali kita juga mengalami ketidakadilan, ketidakbenaran. Ya, karena Tuhan yang mengubah hati orang untuk sengaja membenci kita, Tuhan yang mengubah hati orang untuk memperdayakan kita. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Makanya saya bilang semua orang yang datang dalam hidup kita, orang yang menjengkelkan, orang yang bikin emosi, orang yang mengambil keuntungan, orang yang ini pokoknya percaya semua itu ada rencana Tuhan. Ya, untuk apa? Ya, Tuhan membentuk, memproses hidup kita. Dikatakan Tuhan mengubah hati orang Mesir untuk membenci umatnya, memperdayakan hamba-hambanya. 26, diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Ya, Tuhan juga memilih siapa? Musa dan hamba-hambanya Harun yang telah diangkat Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ya, ketika mereka berseru, ditindas oleh orang Mesir, dan Tuhan angkat Musa dan Harun untuk membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan melakukan tanda-tanda ya yang ajaib, mujizat di tanah itu. 28, dikirimnya kegelapan maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Ini bicara tentang tulah-tulah yang Tuhan turunkan atas Mesir ya agar mereka itu dapat melepaskan bangsa Israel. Tuhan izinkan memperlihatkan semua tanda-tanda kebesaran Tuhan ya. Tuhan bikin kegelapan datang, ya Tuhan ubah air mereka menjadi darah, semua sungai-sungai menjadi darah, ikan-ikan mati, ya bahkan Tuhan bikin ada hujan katak yang turun semua katak, ya bahkan di kamar-kamar mereka penuh dengan katak, ya lalu Tuhan juga bikin tulah, lalat pikat, nyamuk-nyamuk di seluruh daerah itu. Tuhan juga bikin curah hujan es, ya ganti hujan air jadi hujan es, bahkan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dan dikatakan dirobohkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan tumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak-anak sulung di negeri mereka, mula-mula segala kegagahan mereka. Jadi semua tulah-tulah itu terjadi atas Mesir karena mereka tidak ingin membebaskan bangsa Israel. Anak-anak sulung mereka mati, saudara, di tulah-tulah yang Tuhan izinkan. Ya, tetapi mereka tetap mengeraskan hati dan tidak mau melepaskan bangsa Israel keluar. Ayat 37, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Ya, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Ya, ketika Israel keluar, mereka orang Mesir bersuka cita karena sudah tulah demi tulah yang terjadi, saudara. Dikatakan dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Ya, angin, dikatakan bahwa di sana Tuhan melakukan mujizat. Ya, tiang awan, tiang api menyertai mereka di siang dan malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh dengan roti dari langit dikenyangkan mereka. Dibukanya gunung-gunung batu, maka terpancarlah air lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman yang kudus, akan Abraham hambanya. Ya, dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Ya, dan Tuhan menyertai mereka. Diberi roti mana dari surga, burung puyuh disertai, dan mereka keluar dengan sorak-sorai dari perbudakan di Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Ayat 44, diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa. 45, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Tuhan izinkan semua itu terjadi dan bangsa Israel melihat. Kenapa? Supaya mereka tetap percaya pada Tuhan, supaya tetap mereka berpegang pada firman-Nya. Tapi apa yang bangsa Israel lakukan? Ya seperti itu, saudara. Ya, mereka terus memberontak kepada Tuhan. Jadi saudara, ingat semua yang terjadi di hidup kita itu karena ada maksud Tuhan. Jangan pernah keraskan hati kita. Jangan pernah menyerah dan percayalah kalau sudah genap firman Tuhan, sudah genap waktunya, Tuhan akan mengangkat hidup kita dan mempermuliakan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kau berbicara lewat firman-Mu kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami orang-orang yang terus berharap bergantung hanya kepada Tuhan. Melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bergumul untuk pemulihan rumah tangga, kekuatan, yang membutuhkan Tuhan pemulihan dalam pekerjaan, usaha. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang bergumul untuk sakit penyakit, hari ini sedang terbaring sakit, jamahan Tuhan mendatangkan kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Yang bergumul untuk punya anak keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik untuk mereka Tuhan. Yang bergumul untuk hutang piutang, ingin menjual aset, memohon Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan juga buka jalan. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau sanggup melakukan segala apa yang Engkau sanggup lakukan Tuhan. Biarlah Engkau beri kekuatan bagi setiap mereka yang sedang diproses sampai genap waktu Tuhan, sehingga firman kebenaran-Mu dinyatakan dalam hidup kami seperti Yusuf yang akhirnya diangkat oleh Tuhan untuk satu rencana Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, Engkau terus berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat dan dapat menggenapi segala rencana Tuhan atas hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar lautan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Biarlah anugerah-Mu melimpah buat Indonesia menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Prabowo Gibran, Engkau menyertai mereka. Beri roh takut akan Tuhan, agar dalam pemerintahan mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Berkati tanah kami di atas bangsa ini, hasil panennya semua para petani juga bersuka cita karena bangsa ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tanahnya, udaranya, airnya, penduduknya, pemerintahannya menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah sehingga terjadi hujan pertobatan. Biarlah semua orang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini, bawa iman kami semakin menang, semakin teguh di dalam Engkau, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami percaya, kami mengalaskan setiap doa kami hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan pasti kami menerima jawabannya. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Dan doa saya saudara tetap disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Dan hari Kamis tanggal 22 ada Mesbah Doa Onsite. Saudara boleh hadir di CityCon Sleepy ya, dan kita akan beribadah bersama. Tunggu saudara 22 hari Kamis nanti akan ada Mesbah Doa Onsite. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Yesus berkata, tanda-tanda akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan itu akan terjadi lebih dahulu. Perang, bangsa bangkit melawan bangsa, penyakit sampar yang mengamuk, krisis yang akan melanda dunia. Itu tanda-tanda akhir zaman. Tapi Yesus berkata, semua itu belum kesudahannya. Sampai satu hal ini Tuhan bilang, kalau Injil kerajaan Allah ini sudah diberitakan sampai ke seluruh bumi, barulah tiba kesudahan zaman. Itu tanda yang Yesus bilang cukup, ya sangat tajam. Kalau Injil kerajaan Allah ini sudah diberitakan sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahan zaman. Kamu harus mempersiapkan penuai di akhir zaman. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai. Siapa yang menjadi penuai? Didik mereka, latih mereka, beritakan Injil, membangun kerajaan Allah. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan
bagi manusia untuk bertobat menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebagai informasi bagi teman-teman semua, sekarang telah dibuka pendaftaran Sekolah Misi Girlness DBTV Angkatan keempat. Ayo teman-teman segera daftarkan untuk menjadi bagian dari penuai-penuai akhir zaman. Untuk pendaftarannya, bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.